Selamat pagi Sobat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Menjelang akhir dari tulisannya, Paulus makin menitik beratkan pesan pada pengajaran yang sangat pragmatis bagi jemaat di Galatia. Ia secara lugas menghubungkan esensi beriman dengan sikap hidup berkomunitas yang semestinya menjadi hasil dari kualitas iman sebagai pengikut Tuhan. Melalui pesan tersebut, Paulus mengingatkan jemaat bahwa kondisi komunitas akan sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup beriman dari setiap anggota yang ada di dalamnya. Maksudnya, setiap anggota yang hidup dalam pimpinan Roh akan selalu menghasilkan dampak hidup yang memang berkualitas sebagai umat Tuhan. Sedangkan sebaliknya, hidup anggota yang lebih mengutamakan keinginan daging justru hanya akan perluas peluang terbentuknya kondisi hidup yang meresahkan. Sahabat Alkitab, sebagai pengikut Kristus, kita tidak dapat menampilkan sikap hidup yang bermuka dua atau dualisme orientasi kehidupan. Kita tidak dapat mengaku percaya kepada Kristus namun hidup jauh dari nilai-nilai iman yang bertanggung jawab kepada Kristus. Kita tidak dapat mengakui hidup di bawah pimpinan Roh, namun masih lebih memilih untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan keinginan kedagingan. Biarlah pengajaran Paulus yang kita baca pada hari ini menjadi pengingat iman untuk terus menjalani hidup dengan penuh integritas iman, yakni keterkaitan antara pengakuan dan sikap iman yang nyata dalam keseharian. Integritas iman sebagai umat Tuhan berarti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang layak menjadi indikator komitmen sebagai pengikut Kristus. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada kualitas diri sendiri, tapi juga terhadap relasi dengan orang lain dan kehadiran kita di tengah dunia. Selain itu, hidup yang dipimpin oleh Roh juga menjadi peluang bagi hadirnya karya damai sejahtera Tuhan. Sedangkan hidup yang lebih mengikuti keinginan daging justru akan semakin menjadi penghambat bagi segala pekerjaan Roh Kudus. Jadi, apakah Anda mau menjadi penerus atau penghambat karya Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah hidup kami selalu terbuka dan menjadi perpanjangan bagi hadirnya karya pekerjaan Roh Kudus yang menghasilkan dan membagikan damai di tengah dunia. Bukan hanya untuk diri kami sendiri atau untuk keluarga kami sendiri ataupun untuk komunitas iman kami sendiri, tapi juga untuk dunia di mana Tuhan menempatkan kami untuk berkegiatan dan hidup di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.